Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, izinkanlah saya membawa kita dalam doa. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bunda Maria, Santo Yosef, Pelindung Pura Kudus Nazaret, syukur dan terima kasih atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan sepanjang perjalanan hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali di tempat ini guna melaksanakan kegiatan pengimbasan budaya positif. Kami mohon agar sekiranya seluruh rangkaian kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kata. Semua doa ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, pada kesempatan yang pertama ini saya berikan kesempatan kepada Pak Fransiskus untuk memaparkan materi tentang budaya positif. Waktu dan kesempatan saya berikan. Ya baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Hai. Hai. Baik, tentang budaya positif. Kita awali kegiatan kita dengan beberapa pertanyaan pemantik yang ditayangkan di depan. Pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana menurut teman-teman guru? Setuju atau tidak? Setuju. Menurut para siswa? Setuju. Mungkin ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya. Silakan Pak. Saya Pak, kalau saya cenderung tidak setuju dengan hukuman. Karena alasan saya begini, kesan yang terjadi jika dibandingkan dengan kultur kita, kebiasaan pembinaan dalam konteks hukum, persepsi kita orang timur, hukum itu adalah kekerasan yang cenderung ada kontak fisik. Jadi menimbang situasi ini, kebiasaan ini, maka hukuman untuk mendisiplinkan anak itu saya kurang setuju, saya tidak setuju. Terima kasih. Oke baik, terima kasih. Lalu bagaimana menurut para siswa? Apakah hukum itu bisa mendisiplinkan adik-adik? Silakan. Oke baik, dari saya sebagai siswa tidak setuju. Karena kalau siswa itu bahwa tekanan karena hukum itu tidak akan berubah. Karena kita itu hidup di bawah tekanan, bukan karena dari hati. Bagaimana kita disiplin kalau kita itu hidup di bawah tekanan, bukan karena dari hati? Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Saya Pak. Oke, silakan Pak Willy. Baik, saya apapun itu bentuknya, ketika itu dalam bentuk hukuman, ya mungkin seperti yang disampaikan oleh salah satu siswa tadi itu, ada kesan tekanan psikologis atau karena terpaksa, bukan karena dia yakin bahwa apa yang dia buat ini bermanfaat untuknya. Artinya dia menjalankannya hanya karena doktrin. Jadi saya tetap tidak setuju apapun bentuk-bentuk positif, selama itu namanya hukuman,
saya tetap tidak setuju. Itu dari saya untuk jawaban nomor 2. Apakah saya lanjut dengan nomor 3? Silakan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau yang ketiga ini saya setuju dengan memberi penghargaan. Dengan memberi penghargaan. Mungkin mengingat saya belajar persis rentang usia siswa itu dengan perkembangan psikologisnya dan kemungkinan stimulus yang membuat atau yang membuat dia mampu atau membuat dia semangat, lebih termotivasi kira-kira. Mungkin saya lebih setuju dengan pertanyaan yang ketiga dengan memberi penghargaan. Ya. Itu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada teman lain, silakan Pak Fri. Baik, terkait dengan 3 poin di dalam tadi, saya pikir 3 poin sah-sah saja. Karena ini kembali kepada karakter anak. Ya, karakter anak, di mana budaya kita ini butuh, apalagi budaya Manggarai itu butuh budaya keras untuk mendisiplinkan anak. Kalau misalnya dibiarkan gitu, maka ada efek yang lain. Makanya kemudian hukuman itu penting. Tapi yang sifatnya positif, yang bisa membangun. Makanya kemudian hukuman itu penting, yang sifatnya membangun, misalnya poin 2 dan 3. Poin 2 lebih-lebih. Misalnya, sanksinya membersihkan halaman sekolah atau membaca buku, itu hal-hal positif bagi saya. Sekian dari saya. Berikut mungkin ada dari para siswa ingin mengungkapkan pendapatnya. Saya berikan kesempatan. Ada? Baik, kita lanjut. Jawabannya nanti akan kita bahas di materi yang akan kita tampilkan ini. Lalu topik yang akan dibahas sebentar dan kita diskusikan bersama itu pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol dari guru. Lalu terakhir tentang segitiga restitusi. Kita langsung lanjut ke materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, siapa yang menentukan kontrol untuk diri kita? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol atas diri kita? Siapa? Diri kita sendiri. Diri sendiri, benar sekali. Lalu di sekolah ini, siapa yang mengambil kontrol atas guru dan atas siswa? Kepala sekolah. Yang menentukan bonus tidak hari ini kepala sekolah. Berarti yang menentukan kontrol diri kita sendiri. Yang menciptakan disiplin positif itu diri kita sendiri. Lalu di sini ada 2 teori yang ditampilkan. Pertama, ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Itu pandangan lama. Lalu menurut teori kontrol, dan ini yang kita gunakan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berpikir dengan melihat cara berpikir orang lain, bukan kita yang menentukan cara berpikir orang lain. Itu intinya. Lalu berikut perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sebaliknya, semua perilaku memiliki tujuan. Itu menurut teori kontrol dan lain sebagainya. Lalu disiplin positif itu berdasarkan teori kontrol dari William Glasser. Yaitu, pertama, tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi yang menentukan kontrol diri kita sendiri. Lalu semua perilaku, baik positif atau negatif, baik kesalahan atau yang benar, itu memiliki tujuan tertentu dengan alasan tertentu. Lalu model berpikirnya menang-menang, bukan kalah menang. Lalu berikutnya realitas
kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi ada kebutuhan yang tidak terwujud sehingga menentukan tindakan kita berikutnya. Ini dasarnya. Lalu kita masuk ke makna dari disiplin. Nah, disiplin itu sendiri berasal dari disiplina yang berarti belajar. Lalu langsung ke menurut budaya kita saja, makna dari kata disiplin itu telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan ini pergeseran makna dari yang makna awalnya belajar ke memerintah atau memaksa. Lalu yang kita pakai dalam dunia pendidikan kita yaitu pemahaman dari Ki Hajar Dewantara, yaitu disiplin itu lebih kepada disiplin diri. Disiplin sebenarnya itu muncul dari motivasi intrinsik kita sendiri, motivasi internal. Bagaimana kita mendisiplinkan diri. Itu sebenarnya makna dari disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ini berkaitan bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari seseorang, khususnya dalam hal ini dari siswa. Jadi tujuan di sini mendisiplinkan siswa dengan menumbuhkan motivasi intrinsiknya, motivasi internal, bukan dari eksternal. Kalau dengan hukuman dan penghargaan tadi merupakan motivasi eksternal. Lalu bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu dengan menghadirkan atau menyadarkan siswa atau siapapun dengan nilai-nilai kebajikan universal ini. Nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan semua individu pasti sudah mengetahuinya dan memahaminya, entah dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sosial, ataupun di lingkungan sekolah. Jadi nilai-nilai itu sudah ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Tinggal dimasukkan saja ke dalam pikiran kita dan dihidupkan lagi. Lalu untuk dunia pendidikan kita di Indonesia sekarang ini, nilai-nilai kebajikan ada pada profil pelajar Pancasila yang sudah pernah kita kenal tentunya. Pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kedua, mandiri, bernama kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan yang akan kita tumbuhkan di sekolah kita, di dunia pendidikan kita sekarang ini. Lalu berikut tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, atau restitusi. Pertama, teori motivasi perilaku manusia. Menurut teori ini, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, kedua hal ini merupakan motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar diri seseorang. Nah, tawaran ketiga menurut teori motivasi perilaku manusia itu untuk menghargai diri sendiri. Ini merupakan restitusi. Dan ini merupakan motivasi internal yang datang dari diri. Ia datang pada waktu karena kesadarannya. Karena dia tahu, oh hari ini harus datang pagi mengikuti apel. Bukan karena takut dihukum. Atau bukan untuk mendapatkan hadiah, dipuji-puji oleh atasan atau dipuji oleh wali kelas dan sebagainya. Lalu ini pendapat atau pandangan dari Ki Hajar Dewantara tentang motivasi intrinsik. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya semuanya berasal dari motivasi intrinsik. Dan ini tugas paling berat untuk para guru dan wali kelas, yaitu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari setiap siswa. Itu tugas berat. Lalu berikut tentang dihukum atau penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Jadi menurut teman-teman tadi di awal, penghargaan itu dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Ternyata
Penghargaan itu hanya berpengaruh untuk jangka pendek. Ketika hadiah itu diberikan, ketika hadiah itu ada, mereka bersemangat. Tapi ketika hadiah itu tidak memuaskan atau bahkan tidak ada, itu pasti akan muncul rasa kekecewaan. Benar tidak? Nah, disitulah motivasi itu bisa berkurang atau malah hilang sama sekali. Itu dampak jangka panjangnya. Jadi ketika hadiah itu ada, bersemangat, motivasi itu tumbuh. Tapi kalau jika hadiah itu tidak memuaskan atau bahkan tidak ada, motivasinya bisa hilang sama sekali. Lalu kedua, penghargaan itu menghukum. Di sini artinya untuk siswa-siswa yang tidak mendapatkan penghargaan dan selalu rendah pencapaiannya, itu akan berdampak negatif bagi mereka. Secara psikologis mereka dihukum dalam hal ini. Lalu berikut, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini berkaitan dengan apa yang dinilai, apakah prosesnya atau pencapaian akhirnya. Kalau pemberian penghargaan itu fokusnya hanya pada pencapaian, yaitu hadiahnya, bukan prosesnya. Lalu penghargaan itu tidak efektif tentunya, berdasarkan alasan yang tadi. Lalu merusak hubungan. Karena adanya penghargaan, adanya perlombaan, jadinya ada persaingan. Lalu penghargaan itu menurunkan kualitas. Ini karena ada persaingan yang tidak sehat, karena penghargaan tersebut tadi. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini karena fokus dari siswa atau siapapun yang ingin mendapatkan penghargaan, yaitu penghargaan itu bukan pada prosesnya. Siapa yang cepat mencapai ini, dialah yang menang. Bukan pada prosesnya, bukan pada seni pada prosesnya. Itu maksudnya. Lalu penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Ini jelas sekali, karena motivasi yang hadir itu dari luar diri sendiri, yaitu karena penghargaan. Lalu berikut tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi ini berbeda ya. Kalau hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi ini akibat dari tindakan yang dilakukan. Ini ada beberapa pernyataan, contoh. Silakan Bapak Ibu dan adik-adik menjawab saya. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Untuk pertanyaan pertama, mencatat 100 kali dari buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut teman-teman, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Lalu kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Hukuman. Lalu ini yang tepat. Pertama tadi hukuman karena itu menyakitkan. Lalu yang konsekuensi itu mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Jadi di sini ada pertanggungjawaban. Jadi itu konsekuensinya, melakukan kesalahan, konsekuensinya yang logis tentunya. Lalu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Lalu langsung ke sifatnya, hukuman itu bersifat paksaan. Konsekuensi itu stimulus atau tanggapan, jadi muncul dari dalam diri secara tidak sadar. Saya telah mencoret kertasnya, mau tidak mau harus ganti. Menumpahkan kopi atau minuman, mau tidak mau harus bersih. Tanpa disuruh, tentunya pasti tahu dia harus bersih.
Lalu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini restitusi ini menawarkan kepada para guru untuk lebih melihat motivasi intrinsik dari peserta didik atau siswa. Jadi menumbuhkan motivasi mereka, menanyakan kepada mereka apa yang salah, lalu nilai apa yang tidak sesuai dengan yang kamu lakukan, bagaimana kamu menyelesaikannya. Dari semuanya, dari murid, berdasarkan cara berpikir mereka, nilai yang mereka yakini, dan bagaimana mereka menyelesaikannya. Itu tergantung mereka. Itu tawaran dari restitusi ini. Lalu 9 ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Lalu tawaran bukan paksaan, jadi tidak dipaksa. Lalu berikut restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dari siswa sendiri yang menilai dirinya, apakah ini salah, apakah ini tidak sesuai dengan apa. Lalu patokannya di sini bukan aturannya, bukan aturan sekolah, tapi nilai-nilai kebajikan yang telah kita yakini. Misalnya berkelahi. Menurut kamu nilai kebajikan apa yang tidak ini? Bukan belajar di sekolah, bukan. Tapi nilai kebajikan jika anak berkelahi itu saling menghormati, saling menghargai. Itu nilai universal. Di luar sana juga, di lingkungan lain juga pasti memahami itu, mengetahui nilai-nilai universal tersebut. Lalu berikut restitusi fokus pada solusi. Lalu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lalu berikut kebutuhan dasar manusia. Lanjutkan dengan Ibu Eci. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelum melanjutkan materi ini, saya minta kita semua untuk berdiri dulu. Kita es krim dulu. Oke, sudah berdiri semua? Oke. Kita mulai dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Huha. 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 Oke, baik. Terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima, bertahan hidup atau survival. Nah, dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, tentunya kita sebagai pendidik selalu berhadapan dengan peserta didik. Banyak hal atau tingkah laku yang nampak pada peserta didik itu sebenarnya mengacu pada kebutuhan dasar manusia. Nah, contohnya kalau dalam proses pembelajaran di dalam kelas, misalnya untuk mata pelajaran kimia. Ketika saya melihat Catherine pada saat mengikuti lesnya saya itu dia sebenarnya murah-murah, tidak semangat. Nah, sebenarnya sebagai pendidik kita harus menganalisis dan bisa melihat jauh kira-kira si Catherine ini dia melakukan itu dengan alasan ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau jangankan itu dia membuat kesalahan misalnya mencoret-coret bajunya teman atau mencoret-coret bukunya teman. Itu sebenarnya mengacu pada salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi. Nah, sebagai pendidik kita harus melihat lebih jauh tentang itu. Tujuan dari peserta didik melakukan sesuatu, melakukan tindakan yang salah, itu tentunya ada kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi. Jadi terkadang saya pribadi terkadang anak ini dia melakukan sesuatu ini nakal sekali. Padahal sebenarnya ada kebutuhan
Ya baik, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, di situ mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Atau kita lihat yang pertama dulu. Mengapa peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin dari teman-teman rekan sejawat ada yang mau jawab. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Oke, baik, silakan Pak Ubi. Ya, terima kasih Bu. Mengapa tidak peraturan saja, namun harus dengan keyakinan? Beberapa hal yang mungkin perlu saya kaitkan. Yang pertama tadi mungkin lebih kepada kebutuhan dasar yang disampaikan sebelumnya ya. Hakikat dari peraturan, apabila itu memberikan kesan memaksa, maka dia berseberangan dengan prinsip dasar atau kebutuhan dasar. Lalu mengapa harus keyakinan? Karena keyakinan itu seperti mungkin yang disampaikan oleh para pemateri yang sebelum itu oleh Pak Franciscus. Keyakinan itu datang dari dalam diri, kemudian sinkron juga dengan efeknya nanti datang dari dalam diri, lalu dia berubah untuk dirinya yang nanti outputnya adalah memberikan suatu pengibasan kepada sesama peserta didik, kepada orang lain. Mungkin itu mengapa saya lebih memilih atau saya harus beranggapan bahwa keyakinan itu harus dan mengapa tidak peraturan saja. Mungkin itu alasan sederhana dari saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak Obi. Mungkin ada dari teman-teman lain, silakan Pak Abdul. Terima kasih. Kalau saya memilih mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan. Saya memilih keyakinan, tapi dengan sudut pandang efek ya, jangka panjang terutama. Peraturan menurut saya mengikat kita hanya untuk jangka waktu tertentu. Misalnya aturan tidak terlambat kepada anak sekolah. Ketika aturan itu ditegakkan, maka dia hanya kadang-kadang berusaha untuk tidak terlambat ketika dia masih sekolah. Ketika dia masuk dunia kerja, karena tidak punya keyakinan, mungkin aturannya sudah berbeda. Padahal terlambat itu sama saja salahnya. Nah, kenapa keyakinan? Karena keyakinan menurut saya lebih bisa mengontrol diri kita untuk jangka panjang. Ketika dia sejak hari ini merasa bahwa apa yang dia kerjakan itu hal yang baik, maka dimanapun kemudian kita berada, apapun yang kita kerjakan, kita akan selalu berusaha untuk berada di jalur yang benar. Karena kita yakin bahwa yang mengatur diri kita untuk hal-hal yang baik itu harus dari dalam diri. Jadi saya memiliki keyakinan dengan sudut pandang seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Rul. Mungkin dari adik-adik sekalian ada pendapat? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada? Oke, baik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh dua rekan sejawat tadi, bahwa peraturan itu lebih kepada jangka pendek, sedangkan keyakinan itu lebih menumbuhkan motivasi intrinsik dan diterapkan dalam jangka panjang. Ketika kita sedang meyakini sesuatu dan melakukan pembiasaan itu dengan keyakinan itu, bahwa segala sesuatu itu akan menjadi kebiasaan baik dan itu akan ada pada jangka panjang. Nah, sekarang coba yang di bawah. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, sekarang coba kita lihat yang pertama, peraturan harus menggunakan helm bila
tidak mengendarai kendaraan roda dua itu sebagai peraturan atau keyakinan? Peraturan atau keyakinan? Kalau kita menggunakan helm itu karena peraturan, ya bisa saja hari ini saya bisa menggunakan helm, tidak menggunakan helm bisa. Tapi kalau kita sudah meyakini saya menggunakan helm itu demi keselamatan saya, maka itu yang kita yakini. Kalau kita hanya menggunakan helm hanya memenuhi peraturan, tidak memikirkan jauh tentang keselamatan, maka itu tidak sebagai peraturan. Tetapi kalau kita sudah meyakini bahwa menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan kita, maka terlebih dahulu yang didahulukan adalah mengenai keyakinan apa yang menjadi nilai-nilai kita. Nah, sekarang yang kedua, di bawahnya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, sama seperti yang pertama tadi, kita menggunakan helm itu untuk menggerakkan hati kita bahwa ini untuk menjaga keselamatan diri kita. Ya, coba kita lihat lagi. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Lalu mengapa? Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, B, kami murid yang semangat belajar. Oh ya, mohon maaf sekali. Kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Apakah itu termasuk keyakinan kelas? Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Apakah itu merupakan keyakinan kelas atau bukan? Coba teman-teman, guru. Terima kasih. Kalau menurut saya, yang pertama itu tadi datang tepat waktu, wajib mengucapkan salam. Kalau menurut saya itu merupakan keyakinan kelas. Mengapa saya katakan keyakinan kelas? Karena ini merupakan suatu kebiasaan yang positif bagi untuk anak-anak, terutama terbiasa dengan hal-hal positif untuk saling menyapa. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu merupakan sebuah keyakinan kelas. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Apakah itu juga termasuk keyakinan kelas? Menjaga kebersihan sekolah. Coba dari rekan-rekan. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Apakah itu termasuk dalam kesepakatan kelas? Dari adik-adik sekalian? Itu juga merupakan kesepakatan atau keyakinan kelas. Lalu yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Apakah itu termasuk dalam keyakinan kelas? Termasuk keyakinan kelas. Lalu aktif dalam pembelajaran. Apakah itu juga termasuk dalam keyakinan kelas? Termasuk dalam keyakinan kelas? Termasuk? Termasuk. Lalu tertib di dalam kelas. Dalam hal yang tertib ini, kalau gurunya tidak masuk, tidak boleh ribut. Apakah itu termasuk keyakinan kelas juga? Itu juga semua hal ini itu sebenarnya membutuhkan motivasi intrinsik kita. Yang pertama kan datang tepat waktu. Itu sebenarnya datang tepat waktu. Kalau kita
tidak tanpa harus ada peraturan itu kan motivasi peraturan secara eksternal, harus ada aturan dulu maka kita tidak datang tepat waktu. Tapi kalau sudah ada motivasi intrinsik itu menjadi datang tepat waktu, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, langsung pelajaran dan tertib dalam kelas, itu membutuhkan motivasi intrinsik dalam diri kita. Sekarang coba kita lihat peraturan dan keyakinan kelas. Nah, dari ini statementnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dijelaskan oleh para siswa tadi. Ada begitu banyak nilai kebajikan universal. Itu ada tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan dan yang lain-lainnya itu di dalam. Nah, sekarang kita lihat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan nilai keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang ada dalam adalah nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikannya itu menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, nilai kebajikan yang ada itu adalah menghormati orang lain dan kita berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Itu nilai kebajikan universal yang ada itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu nilai kebajikannya itu adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Itu menghormati orang lain atau bersabar. Nah, biasanya kan kita budayakan antri. Jangan datang-datang langsung baru nomor 50 tiba-tiba langsung nomor 1. Nah, itu kan tidak menghormati orang lain dan kita tidak menunjukkan nilai kebajikan bersabar jalan. Nah, gunakan masker. Itu nilai kebajikan kesehatan dan keselamatan. Yang berikut, jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu termasuk nilai kebajikan itu adalah keselamatan dan keamanan. Kalau kamu lari-larinya pada saat jam istirahat, pada lagi kerumunan, yang merugikan siapa? Yang merugikan siapa? Diri sendiri kan? Nah, itu keselamatan dan keamanan buat orang lain juga. Kamu lari-lari tanpa melihat tabrak orang, kan tidak nyaman bagi orang lain. Yang berikut, 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini memiliki guru berbuatnya itu penghukum, pembuat bersalah itu dikatakan kontrol dari luar atau identitasnya gagal. Pembuat merasa bersalah. Nah, itu ada di dalamnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Biasanya ya, ini kita para guru ini. Sebagai penghukum biasanya kita jauh datang terlambat tidak melakukan tugas, lalu tunjuk-tunjuk. Nah, itu termasuk dalam penghukum. Kita sebagai penghukum menyakiti atau menyindir. Kamu sok apa segala macam, itu juga sebagai penghukum. Lalu pembuat merasa bersalah. Itu berceramah dan mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak mengerjakan tugas. Pokoknya ibu kecewa sekali. Ibu marah. Ibu tidak mau masuk selama 1 tahun di depan kamu punya kelas. Kalau teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau
menghukum dan mengukur, sedangkan manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya begini, kenapa tidak mengerjakan tugas? Nanti ada alasannya. Alasannya begini. Lalu kita di situ berperan untuk mencari solusinya. Ini solusi yang terbaiknya bagaimana? Lalu yang disarankan untuk kita sebagai guru itu adalah posisi kontrol yang paling tepat digunakan dan diterapkan di sekolah, yaitu sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, kita panggil dia dulu, tanya dulu alasan mengapa dia melakukan sesuatu, tanyakan keyakinan yang mengandung nilai kebajikan, lalu kita mencari solusi-solusi yang terbaik untuk bisa diterapkan ke depannya. Yang berikut segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif, guru berkata, pada tahapan menstabilkan identitas, gurunya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, dan sekian poinnya juga. Nah, biasanya kita kalau seandainya dalam kehidupan nyata, biasanya saya, kamu dasar pemalas. Ya tidak Bapak Ibu? Dasar pemalas, tidak mau kerja. Nah, dalam tahapan restitusi, itu adalah 3 langkah yang pertama, menstabilkan identitas itu. Kita sebagai guru, ya, ibu juga manusia yang tidak sempurna. Ibu juga tidak terlepas dari kesalahan. Poin pentingnya kita mau belajar. Tetapi terkadang kita dalam kehidupan nyata itu terbalik dengan keadaan ini. Besar harapan saya ke depannya kita dapat menggunakan segitiga restitusi ini dalam mengatasi anak-anak yang bermasalah. Lalu yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, di dalam validasi kebutuhan ini, itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Karena setiap kesalahan itu pasti ada tujuannya, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ketika si anak melakukan kesalahan itu pasti ada salah satu kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia, ada salah satunya yang pasti tidak terpenuhi. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, kalimatnya atau statement yang harusnya kita gunakan itu adalah seperti yang di dalam. Yang pertama, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ada beberapa poin penting di dalamnya. Lalu yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau anak membuat kesalahan, pertama itu kan mereka sudah buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas seperti dapat tepat waktu apa segala macam. Jadi pada saat ini kita menyadarkan kembali kepada anak keyakinan kelas apa yang mereka sudah langgar. Menyadarkan mereka tentang keyakinan yang mereka sudah buat dengan nilai-nilai kebajikannya. Itu saja materi dari kami pada hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Mungkin dari rangkaian kegiatan hari ini mungkin ada teman-teman guru atau ada sekalian yang mau memberikan pertanyaan, saya
berikan waktu dan kesempatan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baik sekali. Bukannya pertanyaan sebenarnya yang saya mau tekankan di sini, tetapi maknanya, tujuan besar dari presentasi dari Bapak Guru Penggerak, Bapak Ibu Guru Penggerak kali ini sangat-sangat membawa budaya positif, hal yang sangat positif buat kami guru-guru yang notabene belum masuk ke dalam program itu. Salah satu yang saya simpulkan di sini bahwa ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Sangat-sangat membangun untuk kami para guru bahwa sebenarnya itu peraturan tidak perlu ditekankan dalam sekolah atau dalam kelas. Itu akan menimbulkan tekanan atau hal-hal yang negatif untuk anak-anak. Tetapi ketika kita membangun sebuah keyakinan di dalam kelas khususnya, maka anak-anak akan merasakan suatu intrinsipalitas bahwa ada kesadaran diri dalam anak-anak, dan itu pastinya membawa dampak yang sangat-sangat positif, dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan jangka panjang untuk pribadi mereka masing-masing. Jadi saya tidak perlu bertanya, tetapi saya menyimpulkan bahwa hal ini sangat-sangat positif apa yang dibawa oleh Bapak Ibu Penggerak. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, baik, terima kasih untuk tanggapan dari Ibu Yesi. Memang sebenarnya kami juga baru mengetahui dan memahami hal tersebut itu selama mengikuti guru penggerak ini. Mengetahui bahwa keyakinan dan peraturan itu berbeda. Keyakinan itu fokus pada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini tentang mengasihi, mencintai, bertanggung jawab, menghormati. Misalnya tadi contoh tentang menggunakan helm. Mengapa kita menggunakan helm? Kalau jawabannya takut ditilang, maka itu kita anggap peraturan, bukan keyakinan. Tapi kalau kita menggunakan helm karena kita ingin menjaga keselamatan kita, maka itu merupakan keyakinan. Dan dia kemanapun, walaupun tidak ada polisi, pasti menggunakan helm. Nah, sedikit curhat untuk pengalaman pribadi saya. Saya dulu sekolah di Seminari Kiso, di mana setiap hari itu kita ada perayaan Ekaristi, pergi misa. Nah, kalau di Kiso, jujur saja saya melakukan hal tersebut atau sebagian besar anak seminari pergi mengikuti perayaan Ekaristi karena aturan, bukan karena keyakinan tentang beriman bahwa saya yakin kepada Tuhan, bukan, ikut karena peraturan. Nah, dampaknya sekarang, dampak jangka panjangnya ya, sekarang saya menjadi jarang untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Karena itu tadi, karena kami dibentuk oleh peraturan. Nah, kami pergi misa, mengikuti perayaan karena takut dikeluarkan dari seminari. Karena aturannya demikian. Kalian bolos maka keluar dari seminari. Nah, dampaknya sekarang saya tidak menggunakan nilai keyakinan saya, nilai kebajikan yang sebenarnya telah dimiliki oleh semua orang untuk pergi misa, tapi hanya untuk mengikuti aturan. Itu dampaknya, dampak jangka panjangnya pasti ada. Lalu berikut, kenapa kita dilarang ribut di kelas? Kalau jawabannya karena aturan kelas atau karena takut guru pikir, maka itu sama saja bohong, tidak akan berubah. Tapi kalau alasannya karena ingin menghormati orang lain, itu pasti akan bekerja, dan kalian kita semua pasti akan menghormati aturan tersebut karena keyakinan kita. Di luar sana, di keluarga kita juga pasti diajarkan hal demikian. Kalau orang tua bicara, maka kita harus mendengarkan. Kenapa? Karena kita tahu kita harus menghormati orang lain. Coba kalau keyakinan itu diterapkan di sekolah kita, bukan mengikuti aturan, tapi percaya pada keyakinan. Dan keyakinan itu ada di setiap orang. Sudah diajarkan di keluarga dan lingkungan. Itu yang saya tangkap dari kegiatan ini, dari terutama topik budaya positif. Jadi intinya budaya positif itu bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik masing-masing, bukan hanya murid-murid, tapi juga guru. Kita semua motivasi intrinsik, motivasi mengikuti aturan bukan karena patuh kepada pimpinan, bukan karena takut dihukum, bukan karena
ingin mendapatkan pujian dari pimpinan, atau ingin mendapatkan pujian dari wali kelas, atau ingin mendapatkan sertifikat, bukan. Tapi karena kita memiliki kesadaran, ini tugas saya, ini tanggung jawab saya. Kasihan murid-murid kalau saya terlambat datang sekolah. Itu artinya motivasi intrinsik. Lalu mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman dulu atau pertanyaan, silakan. Atau dari siswa, kami berikan kesempatan. Mungkin ada tambahan juga dari BC. Oke, baik sudah, karena waktunya kita dibatasi dengan waktu. Oleh karena itu, seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini, kepada rekan-rekan sejawat, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah meluangkan. Kepada adik-adik juga terima kasih banyak sekali. Karena itu, dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Mohon izin Pak Rul untuk mengangkat kita dalam doa. Baik, teman-teman dan siswa sekalian, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Berdoa mulai. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih telah menjaga, melindungi dan melancarkan segala proses dan rangkaian kegiatan kami pada saat ini. Terima kasih juga karena apa yang kami dapatkan hari ini benar-benar telah memberikan segala hal positif, baik dalam cara berpikir dan mudah-mudahan juga pada cara berperilaku kami ke depan. Tapi intinya kami juga berterima kasih ya Allah karena Engkau selalu menjaga, melindungi dan menyertai ayah kami. Sudah dan semoga tetap melindungi dan menjaga kami di dalam Allah. Demikian saja doa kami pada kesempatan ini. Allah, sesungguhnya Engkau Maha Tahu, Engkau yang tahu segala isi hati kami.